Hello students, welcome back to Radiant Student Online Service. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman memanfaatkan waktu di saat tidak ada ujian, tidak ada PR dengan baik. Tetap produktif dan tetap memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk bisa memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang selalu ada untuk kami dan juga Engkau selalu mau untuk kami menjadi lebih baik lagi, to be the better version of ourselves according to God. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengenal rencana-Mu dan berjalan dalam rencana Allah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kalau minggu kemarin kita belajar tentang ketika hari Pentakosta, Roh Kudus turun dengan cara yang amazing. Katanya dikatakan di Kisah Para Rasul kedua ayat 1 sampai ke 4, dikatakan bahwa Roh Kudus itu turun dalam bentuk lidah-lidah api dan juga terdengar angin yang sangat kencang. Ada angin yang bukan angin biasa, bukan angin sepoi-sepoi, tapi violent rushing winds, ada angin yang keras banget. Nah, teman-teman, mungkin kejadian itu terjadi karena itu adalah pertama banget deh. Kejadian pertama banget Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus. Jadi kebetulan aja kejadiannya luar biasa. Teman-teman, kita mau lihat lagi apakah peristiwa turunnya Roh Kudus hanya terjadi di awal gereja. Apakah setelah gereja mula-mula itu sudah lewat, Roh Kudus itu masih ada atau enggak ya teman-teman ya. Roh Kudus itu sebetulnya masih aktif atau enggak ya. Kita lihat di Kisah Rasul keempat, ini adalah kisah Petrus dan Yohanes ketika mereka sedang berbicara kepada orang banyak. Nah, jangan lupa kalau Petrus dan Yohanes ini tadinya adalah orang-orang yang ketakutan. Ketakutan, takut ditangkap. Ingat Petrus sempat menyangkal Yesus 3 kali ya karena dia ketakutan. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan pemimpinnya, kehilangan gurunya. Maka mereka penuh ketakutan. Tadinya mereka berani karena ada backing-nya, ada gurunya. Mereka mikir bahwa lihat ada Tuhan gua nih, ada Yesus nih, tenang aja. Tapi setelah Tuhan Yesus disalibkan, mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, mereka ketakutan karena mereka merasa Yesus tidak ada. Nah, tapi di Kisah Para Rasul 2, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Remember the violent rushing wind and the fiery tongues. Mereka mengalami Roh Kudus yang luar biasa. Nah, di Kisah Para Rasul 4 kita lihat ada dikatakan di ayat yang pertama, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Ayat yang kedua, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Mereka ditangkap teman-teman. Mereka gara-gara mereka memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus, mereka ditangkap. Mereka dihukum, mereka disiksa dan bahkan mereka sampai masuk dalam penjara sampai keesokan harinya. Lalu ayat yang keempat, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Wah, banyak banget ya teman-teman ya. Pemberitaan Petrus dan Yohanes ini menghasilkan 5.000 orang laki-laki, gak kehitung perempuan dan anak-anak. Lalu di ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Mereka disidang. Kalau seandainya kita menghadapi persidangan, padahal kita nggak salah. Kalau seandainya kita ditangkap, dihukum, padahal kita nggak salah. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Bagaimana perasaan teman-teman? Happy kah? Takut kah? Atau gimana? Secara manusia, seharusnya Yohanes dan juga Petrus ketakutan. Mungkin seharusnya mereka mengatakan bahwa harusnya gak usah lagi cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi ketika mereka disidang, ketika mereka dihukum, mereka tidak merasa takut sedikit pun. Kita lihat lagi di ayat yang ke-13.
Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Petrus dan Yohanes tadinya ketakutan. Tadinya mereka bersembunyi dan mereka mengalami perubahan besar ketika mereka menerima Roh Kudus di Kisah Para Rasul yang kedua ayat 1-4. Perubahan mereka bisa dilihat oleh semua orang. Bahkan orang-orang di pengadilan pun bilang bahwa wah mereka berani banget ya. Mereka mengalami transformasi kehidupan. Dari yang penuh ketakutan menjadi penuh keberanian. Bahkan beraninya berani banget demi untuk menyatakan kebenaran firman, demi untuk menyatakan tentang Tuhan Yesus, mereka rela untuk melewati apa saja dengan penuh keberanian. Kalau bukan kuasa Roh Kudus, lalu siapa lagi? Selanjutnya, di Kisah Rasul 4 ayat yang ke-23 dikatakan sesudah dilepaskan. Nah, ini ceritanya mereka tadinya ditahan terus dilepaskan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus." Ayat yang ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Akhirnya mereka dilepaskan dan terjadilah Kisah Rasul yang keempat ini. Terjadilah mereka berkumpul, mereka berdoa, dan di ayat yang 31 dikatakan Roh Kudus turun. Akhirnya mereka mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Hal yang sama, prinsip yang sama dengan Kisah Para Rasul 2 terjadi lagi. Tetapi sama seperti Kisah Rasul 2, di Kisah Rasul keempat pun dikatakan ketika mereka berkumpul bersatu dengan sehati. Harus berkumpul dulu, harus bersatu dulu dengan sehati. Dan disitulah Roh Kudus akan menguasai atmosfer di tempat itu. Tanpa ada kesehatian, tanpa ada on the same page, maka tidak akan ada yang namanya pencurahan Roh Kudus. Kalau kita lihat prinsipnya, mereka berkumpul bersama, bersehati seperti yang kita bisa baca di ayat yang ke-23, dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes pergi kepada teman-teman mereka. Mereka pergi ke teman-teman mereka. Jadi mereka punya komunitas. Ada tim yang akan selalu bersama dengan mereka. Lalu mereka berdoa, bersehati, terjadilah kuasa Roh Kudus. Tapi kita nggak akan pernah tahu kira-kira Tuhan bekerja seperti apa. Di Yohanes 3 ayat 8 dikatakan, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau dengar bunyinya tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Angin ini menggambarkan angin Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Teman-teman, Roh Kudus bergerak sesuai dengan keinginannya. Kita tidak bisa memprediksinya. Roh Kudus tidak bisa kita atur, nanti kalau jam segini harus begini ya, harus begitu ya, nggak bisa teman-teman. Kapan, kemana, kepada siapa, bagaimana caranya, kita nggak bisa atur, kita nggak bisa prediksi. Maka kita harus memberi ruang bagi Tuhan untuk melakukan bagian Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan, aku izinkan Tuhan untuk melakukan bagianmu. Mungkin lagi penyembahan, Tuhan memimpin kita untuk menyanyikan lagu baru, lagu lain, tambahan lagu. Atau Tuhan pimpin kita untuk tadinya kita pikir udahlah kita satu lagu aja cukup, ternyata 2 lagu, ternyata 3 lagu. Atau lagunya Tuhan pimpin untuk menyanyikan lagu yang tertentu sesuai dengan keadaan kita. Atau mungkin arah khotbah, tadinya khotbah tentang A menjadi tentang B.
Atau waktu lagi ada acara pertemuan dengan teman-teman cell group, acara pertemuan dengan teman-teman yang sepelayanan. Kalau Tuhan mengatakan bahwa, "Hei berdoalah, hei mintalah kuasa Allah, hei sama-sama sehatilah minta kuasa Roh Kudus dicurahkan." Ikuti alirannya, izinkan Tuhan melakukan kemauannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita jangan sampai kita mengatakan bahwa Tuhan aku udah punya rencana begini, harusnya Tuhan ikuti. Kebalik ya teman-teman, kita serahkan rencana kita. Tapi ingat sekali lagi kita harus buat rencana dulu dan serahkan pada Tuhan. Jangan sampai kita menjadikan alasan karena kita malas membuat rencana, terserah Tuhan aja. Enggak ya teman-teman ya, kita buat rencana, serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau ubah, Tuhan mau tambah, Tuhan mau kurangin, silakan. Make a room for God to work in us. Teman-teman, sampai sini kita bicara soal Roh Kudus, tentang kepenuhan Roh Kudus. Tapi mungkin ada orang-orang yang gak merasa perlu Tuhan. Apakah semua orang merasa perlu Tuhan? Enggak loh teman-teman. Mungkin ada kalanya kita merasa kayaknya gue gak perlu Roh Kudus deh. Kayaknya gue gak perlu Tuhan deh. Kayaknya gue gak perlu komunitas deh. Kayaknya gak perlu deh ke gereja. Pernah gak kamu temuin orang-orang yang mengatakan bahwa gak ke gereja juga gak apa-apa? Apalagi setelah COVID ya. Udah bertahun-tahun mungkin gak ke gedung gereja dan rasanya gak masalah. Ternyata di Ibrani 10 ayat ke-25 dikatakan begini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perjumpaan dengan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus tidak pernah terpisahkan dari yang namanya komunitas ilahi. Tidak pernah terpisahkan dari yang namanya pertemuan anak-anak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita menjauh dari pertemuan ibadah, menjauh dari komunitas, kita sedang hidup dalam dosa. Wah, ternyata Tuhan mengatakan di firman, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Karena sebetulnya waktu kita tidak beribadah, saat itulah kita sedang mendekat kepada dosa. Kalau teman-teman lihat Sabtu Api Unggun, biasanya kalau lagi ada acara bareng sama teman-teman sekolah atau lagi retret, ada api unggun ya teman-teman ya. Api unggun itu akan semakin besar kalau apinya ditambahkan. Kalau awalnya apinya itu belum nyala, lalu dia dinyalakan dengan korek api, dia menyala besar, tapi lama-lama kayunya terbakar, kayunya habis. Kalau seandainya kayunya cuma ditambahin 1, maka api itu hanya menyala paling 2-3 menit. Tapi kalau kita tambahkan 5, tambahkan 10, tambahkan lagi 20, maka api itu akan semakin besar. Akan menyala semakin lama, bisa 30 menit, bisa 45 menit, bahkan bisa 1 jam. Kalau kita tidak berkumpul dengan saudara-saudara seiman, api kita akan gampang mati. Api kita, api Roh Kudus yang kita pernah terima, pernah kita alami akan gampang mati. Memang itu adalah hal yang manusiawi. Jadi teman-teman, selalu biasakan diri kita untuk beribadah bersama-sama dengan komunitas kita. Di Kisah Rasul 2 ayat yang ketiga dikatakan, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu Roh Kudus itu turun, tercurah. Roh Kudus itu turun gak cuma pada satu orang, tetapi pada semua orang yang ada di ruangan itu. Hinggap pada mereka masing-masing. Api tidak dapat bertahan kalau gak ada kayunya. Kita perlu komunitas untuk menjaga api kita tetap menyala. Kalau di ayat keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Semuanya berkata-kata dalam bahasa lain. Selalu dikatakan dalam ayat ini, mereka. Bukan satu orang aja, bukan kepada satu orang pribadi solo, single, enggak. Tapi kepada mereka. So God talks about the importance of community. Nah, kalau kita udah belajar gimana untuk mendapatkan api Roh Kudus. So how to keep the fire burning? Gimana agar api itu bisa menyala terus? Teman-teman, ternyata apinya bisa mati. Sama kayak api unggun tadi. Api unggun bisa mati, api Roh Kudus pun bisa mati. Di 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan, janganlah padamkan roh. Sekali lagi, janganlah padamkan roh. Berarti roh itu bisa padam dan bisa jadi kita sendiri yang memadamkannya. Bisa jadi kita sendiri membiarkan api itu padam. Ternyata api pun bisa padam ya teman-teman ya. Jadi bagaimana agar api Roh Kudus tidak padam? Yang pertama, we need to live in community. Kita harus ada dalam komunitas yang sama-sama on the same page. Yang sama-sama punya biblical unified.
kita sama-sama ingin cari Tuhan. Di Kisah Rasul 2 ayat 8 dikatakan, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Di sini dikatakan bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa yang dia nggak ngerti, tapi orang lain mengerti. Kenapa? Karena Tuhan pengen agar mereka bisa sama-sama mengerti, sama-sama on the same page, dan sama-sama menyembah Tuhan. So, yang pertama kita harus ada dalam komunitas yang sehat, yang cinta Tuhan. Bukan komunitas sembarangan. Yang kedua, we need to keep our tank full. Kita harus tetap menjaga agar hati kita senantiasa dipenuhi Roh Kudus. Dikatakan kalau baptisan Roh Kudus itu 1 kali aja. Tapi kalau kepenuhan Roh Kudus itu harus senantiasa, harus selalu. Gak cukup cuma sekali. Kak, ada yang ngomong gini, Kak saya dulu waktu kelas 8 pernah mengalami baptisan Roh Kudus. Saya mendapatkan bahasa roh, tapi sekarang kayaknya bahasa rohnya hilang. Apa betul? Teman-teman, tidak betul. Roh Kudus tidak akan pernah hilang, karena Roh Kudus tidak akan pernah hilang. Tuhan tidak akan mengambil kembali apa yang pernah Tuhan kasih. Tetapi sebetulnya karena kita tidak melatihnya, kita tidak mengisi tanknya full, jadi kita nggak bisa berjalan. Kita merasa seperti nggak ada, padahal sebetulnya ada. So, kita harus penuh dengan Roh Kudus senantiasa. We need to keep our tank full of Holy Spirit. Kenapa kita perlu untuk dipenuhi Roh Kudus senantiasa? Teman-teman, dunia ini penuh dengan masalah. Siapa di sini yang punya masalah? So because we got big problem, so we need big Holy Spirit. Kita nggak cuma pengen sekedar ketemu Roh Kudus sekali-kali doang. We don't want Holy Spirit visitation. Kita pengen untuk terus dipenuhi Roh Kudus senantiasa. Dan mengizinkan agar Roh Kudus itu benar-benar meresap dalam hidup kita dalam setiap hari-hari kita. Yang ketiga teman-teman, declare Holy Spirit publicly. Jangan sampai kita hanya menyimpan tentang Roh Kudus diem-diem aja. Aduh malu nih kalau berbahasa roh di depan teman-teman gereja. Aduh malu nih kalau orang-orang tahu saya udah pernah dipenuhi Roh Kudus. Teman-teman, declare Holy Spirit publicly. Bagaimana cara kita untuk menyatakan kuasa Roh Kudus secara terbuka? Yang pertama, kita menyatakan kuasa Roh Kudus itu lewat penyerahan hidup kita di altar Tuhan tiap hari. Itulah yang pertama dan satu-satunya cara untuk kita bisa menyatakan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Letakkan hidup kita di altar Tuhan setiap hari. Balik lagi teman-teman, waktu kita meletakkan hidup kita di altar Tuhan, maka disitulah kita akan dipenuhi oleh api Roh Kudus. Ibrani 12 ayat 29 mengatakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Waktu kita meletakkan hidup kita di altar Tuhan, disitulah kita mengizinkan agar api Roh Kudus membakar segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang menghanguskan. Ia menghanguskan apa? Menghanguskan dosa kita. Menghanguskan kebiasaan buruk kita, menghanguskan kesombongan kita, menghanguskan pemberontakan kita, menghanguskan pikiran-pikiran negatif kita, pikiran-pikiran kita yang kotor. Izinkan api Roh Kudus untuk menghanguskan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selama kita meletakkan hidup kita di altar Tuhan, maka Tuhan akan bisa menghanguskan hal yang tidak berkenan. Tapi kalau kita nggak meletakkan hidup kita di altar Tuhan, api Roh Kudus pun tidak akan bisa menghanguskan hal yang buruk itu teman-teman. Untuk meletakkan hidup kita di altar Tuhan, itu adalah pilihan kita. Submit to God, serahkan kepada Tuhan. Sama kayak waktu kita menyerahkan tugas-tugas ke guru, kita yang harus menyerahkannya. Kalau kita tahan, gak bisa diambil sama gurunya, gak bisa dinilai juga. Jadi jangan sampai kita hanya punya semangat di hari Minggu aja. Cuman Sunday fire. Tapi milikilah api Tuhan 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari. Senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sehingga kita dipenuhi Roh Kudus terus menerus. Teman-teman, hari ini saya mau tantang. Kalau kamu belum pernah dipenuhi Roh Kudus, minta untuk dipenuhi Roh Kudus. Dan kalau kamu kehilangan apimu, hari ini saya mau ajak kalian semua untuk menjaga agar hatimu penuh kembali, kekosongan itu dipenuhi kembali, sehingga pada akhirnya kamu akan terbakar lagi oleh Roh Kudus dan menjalani hidupmu dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini bagi setiap teman-teman yang rindu untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Biar hari ini Tuhan dimanapun mereka berada, penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga the consuming fire itu membakar mereka, membakar hati mereka. Sehingga mereka on fire for God.
Aku berdoa Tuhan biar ada pertobatan dimanapun anak-anakmu ini berada, ada kepenuhan Roh Kudus dan ada hati yang bisa dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi setiap teman-teman hari ini yang mengalami satu kekosongan dan merasa jauh dari Tuhan, hari ini Tuhan tarik kami kembali, tarik kami mendekat kembali kepadamu sehingga kami kembali merasakan kehangatan kasih-Mu dan berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Saat ini jemaat Allah, mari kita akhiri ibadah kita. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau mengambil keputusan yang tepat, menjadikan engkau berhasil dalam setiap langkah-langkahmu. Dan biar Tuhan Allah yang menyertai setiap perjalanan kehidupanmu. Biar kuasa Roh Kudus menyertaimu sehingga Tuhan yang akan membuat kamu berhasil dan ada power of Holy Spirit yang memampukan engkau berjalan dalam kebenaran firman Allah senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah terima berkat Allah, sama-sama kita katakan amin. Kalau teman-teman perlu untuk didoakan, kamu bisa scan QR Code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan teman-teman semua. So happy weekend, God bless you.